Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sahabat YouTube yang berbahagia. Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar ya tentang satu tema yang mungkin sangat dekat dengan kita, keseharian kita, atau bahkan ada yang menginginkan untuk diimprove lebih jauh lagi terkait public speaking. Udah kenal semua dong ya public speaking, yaitu tentang bagaimana kita berbicara di depan umum. Tapi ternyata lagi-lagi banyak yang masih bingung untuk berbicara di depan umum, apalagi dalam konteksnya dadakan ataupun dalam konteks ada senioritas atau dalam lingkup yang lebih besar, audiensnya banyak itu kan juga relatif. Nah, nanti kita akan bahas ya sama-sama teman-teman. Jadi kali ini kita akan kasih tema The Art of Public Speaking ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dalam karirnya biasanya kan ada jenjang tertentu ya, ada dalam jajaran staff, lalu juga ada manajerial dan sebagainya. Lalu juga ada yang teman-teman dari mahasiswa mungkin juga ada mengikuti video ini. Nah, teman-teman diminta untuk presentasi setiap harinya gitu ya oleh dosennya terkait tugas. Ataupun ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin profesinya juga membutuhkan untuk berbicara di depan umum. Tapi dari semua itu pastinya setiap apapun profesi yang teman-teman jalani itu tidak akan bisa lepas dari namanya public speaking. Karena namanya manusia itu kan ada interaksi ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi itu juga membutuhkan teknik-teknik dalam berkomunikasi, yaitu public speaking. Gitu teman-teman. Nah, salam kenal, saya Rangga dari founder Inspirasi Muda Kreatif. Kali ini kita akan bahas tentang apa-apa saja sih yang sebenarnya menjadi tantangan dari teman-teman yang sering hadapi dalam melakukan public speaking atau berbicara depan umum. Nah, kalau ditanya hal apa sih yang biasanya sering terjadi, maka yang biasanya sering muncul problemnya adalah kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri saat melakukannya. Atau level yang lebih tingginya lagi, kita tidak memahami esensi dari public speaking itu sendiri. Itu ya. Itu jawaban dari saya. Tapi lagi-lagi nih kita terjemahkan hal itu, teman-teman. Nah, sekarang saya akan tanya kepada teman-teman sekalian. Saat diminta untuk berbicara di depan umum, masih sering nggak ngerasa grogi? Atau, wah kalau misalnya saya berbicara di depan umum, bawaannya tuh nervous, grogi. Ada yang di sini seperti itu? Nah, biasanya juga apa? Saya deg-degan nih, diminta dadakan untuk bicara di depan atasan. Itu ya. Ataupun saya malu kalau misalnya saya berbicara, pasti nih ada orang yang ngeliatin saya terus. Nanti saya takut diketawain. Itu ya, ada. Oke. Selanjutnya, tiba-tiba ya nggak sadar aja sering melakukan gerakan seperti ini, garuk-garuk megang wajah gitu ya, atau sampai garuk-garuk kepala, benerin rambut, terus apa lagi, benerin kacamata ya, dan sebagainya. Itu sering ya terjadi. Ataupun biasanya ada yang mengalihkannya kepada pulpen misalnya, dia bawa pulpen dipegang tiap hari, nggak tiap hari ya, setiap dia mau melakukan public speaking di depan orang-orang banyak. Lalu apa lagi? Takut kalau audiens yang lebih pandai, lebih pinter, lebih mahir gitu ya. Sering seperti itu? Ada kan? Tapi saya yakin bukan teman-teman. Itu ada orang yang pernah kita lihat, dan atau mungkin itu kita yang udah beberapa tahun yang silam gitu ya. Ada lagi
takut ditertawakan dan takut dipermalukan. Karena mungkin gitu ya, orang-orang merespon dari apa yang kita bicarakan saat tanya jawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Seperti itu. Lalu apalagi? Blank saat bicara. Wow, ini kan kalau sudah blank udah nggak tahu apa yang mau dibicarakan lagi. Gitu ya. Nah ini kasus-kasus seperti ini sering banget terjadi sama kita. Sering banget terjadi. Tapi bagi sebagian orang yang sudah berhasil untuk keluar dari mental block, ini tanda kutip ya, ini adalah istilah mental block dirinya saat melakukan public speaking atau berbicara di depan orang lain. Nah dia akan menghancurkan blocking yang tadi sudah kita sebutkan. Nah kalau bagi teman-teman yang belum gitu ya, yuk kita sama-sama bahas pada kali ini. Yuk. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu ternyata melakukan public speaking itu juga ada mediumnya ya. Ada ketentuan dari misalnya kita berbicara kepada one on one atau misalnya one on three gitu ya. 1 untuk 3 orang, 5 orang atau sampai 10 orang. Bahkan sampai 15 orang gitu ya. Biasanya teman-teman yang di sekolah, kuliah itu biasanya kan lingkupnya seperti itu ya, puluhan lah ya. Nah apalagi kalau ya lagi meeting, itu kan banyak direksi, manajerial dan sebagainya itu kumpul di sana. Yang teman-teman sudah bekerja diminta untuk mempresentasikan misalnya kinerjanya, pencapaiannya seperti apa, atau yang mau ditujunya apa, goalsnya apa di perusahaannya. Itu kan butuh kemahiran atau kemampuan untuk melakukan public speaking, atau menyampaikan suatu argumen atau suatu pesan kepada orangnya dengan hal yang menarik dan meyakinkan gitu ya. Nah ternyata kalau misalnya kita sudah biasa ya kita akan enjoy di sana. Tapi semakin mediumnya itu luas gitu ya, apa misalnya sampai 100 orang gitu ya, medianya itu semakin harus butuh banyak juga. Misalnya kayak proyektor yang lebih besar, adanya pointer gitu ya, terus juga adanya PowerPoint yang eye-catching untuk mengguide intention ya dari orang-orang lain, attention dari orang lain maksud saya. Nah apalagi kalau misalnya kita kemarin juga melihat gitu ya bahwa ada orang yang sudah mengkampanyekan ya gagasannya, terobosannya apa yang ingin dilakukan, yaitu lewat biasanya pemilihan presiden gitu ya, pemilihan calon presiden dan sebagainya. Itu sering kita sering alami, kita temukan gitu ya. Nah kita ada di titik mana nih teman-teman? Kita sudah pernah mengalami secara langsung di media yang seperti apa, yang one on one kah atau one on three tadi, atau bahkan sampai puluhan, ratusan, ribuan. Itu kan tergantung dari seberapa besar kita punya opportunity, punya skill. Betul ya teman-teman ya. Nah pada kali ini memang kita juga menitik beratkan pada bagian kenapa sih public speaking itu penting banget. Nah karena ada banyak sekali gitu ya interaksi yang kita lakukan setiap kita ketemu orang lain, dan ataupun kita ingin mengemukakan gagasan kita, ide kita kepada orang lain. Termasuk seorang wirausaha juga sama. Jadi idenya harus bisa ditransformasikan kepada orang-orang yang ada di dalam naungannya ya, agar bisa berjalannya suatu bisnis. Kalau ada yang jadi guru, berarti apa-apa yang dia ketahui, ilmu pengetahuan yang dia miliki itu bisa tersampaikan kepada murid-muridnya, dan diharapannya muridnya bisa mengamalkan gitu ya, bisa memahami dan mengamalkan dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru gitu ya, dan sebagainya. Nah ternyata kenapa sih ada orang yang ya sudah terbiasa enjoy dengan hal tersebut, karena dia sudah memiliki belief ya, belief
kepercayaan bahwa ya saya sudah biasa, ya sudah biasa, karena sudah rutin diulang-ulang terus, akhirnya dia menjadi lebih pede, percaya diri bahwa saya sudah biasa, sudah mengalami, sudah expert di bidang tersebut. Akhirnya apa yang disampaikannya bisa tersampaikan dengan metode yang beragam, bervariasi, tergantung siapa audiensnya, siapa teman bicaranya, gitu ya. Makanya kita di sini juga di Inspirasi Muda Kreatif sering sekali membicarakan tentang belief system, juga tentang mindset. Karena kenapa? Karena ini awal muasal kenapa ada orang yang, mohon maaf ya, tanda kutip, error dalam public speaking. Karena dimulai dari mindset. Nah, kalau misalnya kita mau membedah apa itu public speaking, bahwa ternyata public speaking bukan hanya kemampuan atau seni dalam menyampaikan suatu pesan saja, tapi lebih dalam lagi, lebih deep lagi, bahwa ternyata public speaking itu adalah kemampuan mengekspresikan pikiran. Bayangkan, kemampuan mengekspresikan pikiran, atau lebih sempitnya lagi, udah ekspresi dari pikiran. Bayangkan, jadi apa yang tersampaikan itu adalah isi pikirannya. Makanya ada orang yang takut sekali untuk berbicara. Karena apa? Karena dia takut terbaca isi pikirannya oleh orang lain. Itu ya teman-teman. Makanya tadi ada orang yang grogi di depan orang lain karena wah nanti saya diketawain, saya nanti dijudge, saya dipandang ya nggak expert gitu ya oleh orang yang di depan saya. Karena adanya error dalam pola pikir yang itu akhirnya menjadi belief system. Itu ya, belief system itu pola pikir yang sudah terbentuk, akhirnya itu dibawa ketika dia melakukan sesuatu. Ya, itu yang dia yakini. Makanya hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Apa yang kita percaya itulah yang akan terjadi. Kayak tadi ada orang yang sibuk banget ya, sudah menyiapkan materi-materinya, PowerPoint-nya udah cakep banget. Ternyata saat berbicara di depan umum apa? Blank. Karena apa? Wah, audiens saya ada kakak kelas ini. Audiens saya ada dosen saya. Ada orang yang saya populerkan. Ternyata dia hadir di acara saya membawakan suatu tema. Bayangkan, ditonton oleh orang yang dia populerkan. Dia takutnya setengah mati gitu ya. Bukan sampai mati ya, setengah mati. Jadi dia masih setengah-setengah. Nah, nggak baik nih kalau yang setengah-setengah. Jadi kita harus keluar dari alam setengah itu. Kita mau beneran melakukan public speaking atau tidak. Nah, kalau yang setengah-setengah itu kan dia mau public speaking, tapi dia kayak ingin lari dari situ, dari kondisi itu, dari apa yang dialami. Ya. Baik. Ternyata itulah mental block. Nah, di Inspirasi Muda Kreatif, silakan teman-teman lihat aja deh di caption postingannya itu ya. Itu kan biasanya suka ada ilmu-ilmu tuh yang terselubung, yang teman-teman biasanya suka skip aja ya, cuma dilihat dari feed, oh udah, akhirnya di skip. Ternyata di caption itu kita harus membudayakan untuk membacanya juga itu. Terus juga konten-konten dari reels atau apa-apa yang sudah di-share dari channelnya Inspirasi Muda Kreatif itu juga banyak banget teman-teman, atau termasuk yang di website ini ya, inspirasimudakreatif.mir.id. Nah, itu portal pembelajaran atau mentoring, termasuk juga ebook yang diproduksi untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin terus belajar. Oke, balik lagi ke public speaking. Jadi manusia itu sering tidak sadar bahwa dirinya juga perlu untuk mengasah pola pikirnya. Itu karena fundament. Ya, kita sering sekali terjebak dengan bagaimana teknik public speaking gitu ya. Harus pakai gestur, harus pakai eye contact. Yes, betul. Itu kita juga akan bahas. Tapi biasanya yang menjadi fundament atau akar permasalahan adalah
di mentalnya itu sendiri, masih ada bloknya atau tidak gitu ya. Kalau masih ada, yuk sama-sama kita rilis, kita keluarkan, kita salurkan gitu ya kepada hal yang lebih baik agar tidak memblokking. Karena sejati manusia itu kan ketika dia berkomunikasi, dia sedang mengalirkan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain pun yang dikatakan audiens itu adalah orang yang bisa jadi dia bisa menutup diri karena kita yang menutup, ya kan, atau dia menjadi orang yang terbuka, ingin mendengarkan apa-apa saja yang kita ingin sampaikan, ingin terbuka, ingin mengambil apa saja yang kita ingin sampaikan gitu ya, atau sampai dia sampai membersihkan dirinya nih untuk menerima apa-apa yang kita sampaikan gitu. Baik, secara umum memang public speaking tadi kan kita sudah bersepakat ya bahwa public speaking adalah mengekspresikan pikiran. Nah, kalau misalnya kita mengekspresikan pikiran, apa yang kita sampaikan itu butuh ditunjang juga dengan beberapa elemen, teman-teman. Jadi pikiran itu juga kan tergambarkan lewat apa yang kita tampilkan di luaran ini. Setuju ya? Baik. Nah, apa yang terlihat di luaran ini? Ada namanya 3V. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah sering dengar tapi nggak tahu nih apa sebenarnya yang harus kita lakukan dengan 3V itu. Ya, yang pertama V-nya adalah vokal. Yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah verbal. Nah, di mana vokal itu sendiri punya porsi 38%, lalu ada yang paling tertinggi nih teman-teman, yaitu adalah visual, yaitu punya persentase yang tinggi yaitu 55%, dan verbal itu 7%. Ya, bayangkan ya, ada persentase seperti ini gitu ya. Ada persentase seperti ini, kita langsung berpikir, wah berarti saya fokus aja di visual. Oh, bukan gitu teman-teman ya. Ketika ada presentasi tertentu, jangan kita mengabaikan yang lainnya. 55% di visual, lalu vokal dan verbal kita abaikan begitu aja, wah nggak bisa. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Nah, presentasi ini pun juga dibahas oleh beberapa orang yang memang menggeluti bidang komunikasi gitu ya. Dan kenapa sih seperti itu? Karena kita agar bisa memaksimalkan apa-apa yang sudah kita sering engage dengannya. Karena kenapa ada presentasi seperti ini? Karena manusia itu sering banget tertipu oleh namanya visual, teman-teman. Ya. Makanya kita harus imbangkan apa yang sering kita kurang dalam menilai sesuatu dari visual itu dengan bobot gitu ya, bobot untuk memenuhi hal tersebut. Contoh dalam public speaking itu kan ada 3V tadi ya. Yang pertama visual punya bobot 55%. Berarti dalam artian saya menjadi seorang public speaker harus semaksimal mungkin berpenampilan catchy gitu ya, terus juga mudah dilihat oleh orang lain, berpenampilan yang menarik dari atas sampai bawah, pokoknya yang sesuai lah sama kepribadian kita dan sesuai dengan tema dari acara itu sendiri ya. Karena kenapa? Karena orang lain punya perspektif 55% juga terhadap apa yang dia lihat gitu ya. Lalu apa lagi? Tadi vokal. Kalau vokal itu punya porsi 38%, berarti orang lain juga audiens itu ingin mendengar suara kita yang permisif dengan bobotnya 38% itu. Tapi teman-teman, yang 7% ya, yang 7% itu adalah verbal. Ya, kelihatannya kecil, tapi salah pilih kata, salah makna yang diterima, salah makna yang dia sampaikan juga gitu ya. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, jadi semuanya kacau. Bisa jadi gara-gara verbal yang salah, lalu mindset kita atau belief system kita
punya alarm nih, tadi salah ngomong, salah bicara, yang terjadi apa? Bisa jadi dia tiba-tiba ngeblank. Nah itu makanya seorang public speaker juga butuh yang namanya jam terbang, karena untuk membiasakan ketika ada error di salah satu poin-poin ini, nah dia masih tetap bisa mengimbangkannya, menyampaikan sesuatu pesan dengan irama yang tadi kita sudah bahas 3V, baik itu secara visual, baik itu secara vokal dan secara verbal gitu ya. Nah nanti teman-teman kita sama-sama akan bahas nih banyak banget gimana caranya memaksimalkan visual, apa saja yang harus diperhatikan, apa yang bisa mengesankan visual yang baik kepada audiens, lalu apa juga yang membuat orang lain terkesan dari sisi audionya, vokalnya. Kan audio itu akan dinilai oleh apa yang orang-orang dengar atau vokalnya itu ya. Dan juga verbal, kata-kata bagi orang-orang yang kinestetik itu sangat diperlukan ya, karena verbal itu sangat mempengaruhi penilaian orang lain, karena verbal itu juga menunjukkan kelas seseorang. Makanya ada orang yang memilih bahasa-bahasa yang asing, istilah-istilah asing, karena untuk menunjang dia punya nilai di hadapan orang lain. Tapi sebaik-baik komunikasi adalah komunikasi yang dipahami verbalnya juga oleh orang lain. Jadi bukan sekonyong-konyong gitu ya. Kita punya pergaulan yang bahasanya itu nggak common gitu ya di sebagian daerah orang lain, akhirnya kita bawakan terus menerus, akhirnya orang lain ini bicara apa sih gitu ya, kenapa harus bicaranya seperti itu, kenapa pemilihan kata harus itu yang diucapkan, kan orang lain juga akan risih ya. Nah orang lain itu akan sangat nyaman ketika bahasa yang disampaikan pemilihan katanya juga sesuai dengan apa yang sering dia dengarkan. Makanya kalau misalnya mau jadi public speaker internasional ya berarti bahasa internasional ada Inggris gitu ya. Nggak bisa kalau misalnya internasionalnya Inggris kita pakai bahasa Jawa gitu ya, nggak bisa. Atau pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Aceh dan lain sebagainya ya, yang bahasa-bahasa di Indonesia ini yang sudah saya sampaikan ya, itu perlu teman-teman. Nah kurang lebih nantinya juga akan kita bahas bagaimana kita punya mimik, eye contact, gesture ya, gestur dari pemilihan bagaimana sih kalau misalnya mengatakan saya atau saya atau seperti apa. Nah itu kita akan bahas sama-sama. Makanya teman-teman, kalau saran saya teman-teman bisa mengikuti program mentoring ya, biar nanti teman-teman paham secara holistik ya, tidak ada putus-putus. Jadi nanti minggu pertama, minggu kedua, minggu seterusnya itu akan membahas tentang public speaking secara eksklusif. Nanti teman-teman juga punya media untuk interaksi secara langsung di WhatsApp group. Nanti ada juga one on one. Itu perlu banget teman-teman. Nah, nanti saya akan membersama teman-teman di Inspirasi Muda Kreatif. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau di luar Inspirasi Muda Kreatif, it's okay gitu ya, it's okay. Tapi insya Allah dari apa-apa yang akan kita lakukan di mentoring public speaking di Inspirasi Muda Kreatif ini berdasarkan apa-apa yang sudah kita alami, lalu kita juga diuji, disertifikasi, dan juga mengalami banyak rintangan dan cobaan gitu ya, dari berbagai dinamika yang ada di masa-masa kami belajar dulu gitu ya. Bukan hanya 1 hari 2 hari dan kita dapat sertifikasi, enggak, kita kurang lebih sertifikasinya aja sampai mau masuk 8 tahun teman-teman, 8 tahun lebih gitu. Terus juga ya, ternyata mau nggak mau, suka atau tidak suka, ternyata public speaking itu adalah komunikasi yang menjunjung tinggi
bagaimana kita memperlakukan manusia selayaknya manusia. Atau bahasa lainnya adalah public speaking adalah komunikasi yang memanusiakan manusia. Bayangkan teman-teman, bukan komunikasi yang mengibuli manusia atau komunikasi yang ngapusi manusia. Nah, kan itu bahasa-bahasa aneh ya bagi sebagian orang lain. Tapi itulah yang terjadi. Banyak orang-orang yang menggunakan public speaking untuk hal-hal yang kurang etis untuk dilakukan, gitu ya. Makanya insya Allah nanti teman-teman kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita berkomunikasi dengan manusia selayaknya kita juga ingin dikomunikasikan oleh orang lain sebagai manusia, gitu ya. Bukan jadi alat untuk jual beli gitu ya, atau media untuk berjualan ya. Walaupun dalam akadnya juga memang harus ada menurut kami juga ya, sebagai mentor yang ada di Inspirasi Muda Kreatif, sebagai etikat baik teman-teman dan komitmen teman-teman dalam menjalankan suatu pembelajaran atau modul kurikulum yang ada di lembaga tertentu. Termasuk di Inspirasi Muda Kreatif juga ingin menjaga teman-teman untuk mendapatkan semua hal-hal yang harus teman-teman dapatkan, biar tidak terputus dan nantinya teman-teman bisa disertifikasi, diuji ya, memang layak menjadi seorang public speaker dengan standar tertentu gitu. Juga ternyata kalau kita mempelajari tentang manusia yang sebagai teman kita berkomunikasi itu, dan kita pun yang mempunyai kecenderungan untuk ingin diperlakukan sama bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti kita juga akan bahas tentang pola pikir, terutama nanti bagaimana sih mekanisme otak kanan otak kiri gitu ya, dan bagaimana cara memaksimalkannya. Penting nggak? Penting banget teman-teman, karena itu yang akan memboosting kita punya keinginan, ingin punya pencapaian, dan banyaknya goals dalam pencapaian dalam kita belajar gitu ya. Nah itu ya teman-teman, karena lagi-lagi pikiran itu adalah sebab gitu ya, pikiran itu adalah sebab, keadaan adalah efeknya. Ketika kita punya pola pikir yang baik, maka yang terjadi atau efeknya adalah sesuatu yang kita harapkan tadi. Jadi keadaan yang kondusif, keadaan yang kita inginkan gitu, orang-orang lain memperhatikan kita, orang-orang lain pengen tahu nih berkelanjutan seperti apa progresnya dari apa yang kita terima ini. Pengen pokoknya kalau misalnya ada orang ini bicara, saya pengen terus gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi kita juga seorang public speaker yang punya jam terbang di sana sini dalam media yang semakin luas, dan diharapkan itu juga menjadi wasilah kita mendapatkan suatu keberkahan dalam hidup, karena apa yang kita sampaikan itu menjadi balik lagi kepada diri kita yang menyampaikan. Kalau hal itu baik, maka baik juga terhadap diri kita. Kalau hal itu buruk, maka itu juga akan bisa merusak apa-apa yang ada pada diri kita. Maka sampaikanlah sesuatu, walau satu ayat, satu ilmu yang bermanfaat, karena sejatinya itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga akan kembali kepada diri kita. Sampai situ teman-teman. Bagi teman-teman yang nantinya akan melanjutkan, bisa banget untuk mentoring bersama Inspirasi Muda Kreatif. Atau kalau misalnya belum bisa ikutan, terkendala biaya dan sebagainya gitu ya, wah itu klasik banget teman-teman, itu bisa dicari kalau misalnya biaya ya teman-teman. Upayakan teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman mau trial juga, trialnya ini bukan trial coba-coba gitu ya, trial dalam arti benar-benar sungguh-sungguh juga, bisa bergabung di dalam komunitas Inspirasi Muda Kreatif. Itu ada di link di bawah sini, teman-teman nanti klik aja. Ataupun teman-teman bisa juga follow Instagramnya, di situ juga banyak kok link-link atau tautan yang ada di bio-nya. Nah cobalah, kalau kita ingin sesuatu, kita nggak apa-apa kepo-kepo ya, kepo-kepo yang positif.
kita klik, kita coba ikutin, kita telah apa sih yang kita butuhkan, ini sesuai nggak sama apa yang saya sedang butuhkan, atau hal ini bermanfaat nggak, atau hal ini bisa mengimprove diri saya jadi lebih baik atau tidak. Ya, kalau misalnya baik, silakan langsung. Ya, nah di situ ya. Jadi semua link-link yang teman-teman perlukan saya cantumkan di sini, dan juga ikutin terus, subscribe ya teman, subscribe, follow lah, nyalain loncengnya. Kalau misalnya di Instagram, di follow gitu. Sampai ketemu lagi, senang bisa bertemu dan menyapa teman-teman dari channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.